Selamat datang di channel Historimu. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar yang terjadi di Indonesia pada tahun 1974, yang seringkali terlupakan dalam buku sejarah, namun memiliki dampak yang sangat besar terhadap perjalanan politik bangsa kita. Ya, kita akan membahas peristiwa Malari dan peran kunci seorang jenderal dalam kejadian itu, Jenderal Soemitro Sastrodihardjo. Sebagai informasi, Malari adalah singkatan dari Malapetaka 15 Januari, yang merujuk pada kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Kerusuhan ini dipicu oleh sejumlah faktor yang berhubungan dengan ketidakpuasan sosial dan politik di Indonesia pada masa itu. Pada tahun 1974, Indonesia sedang berada di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orde Baru secara signifikan mengubah wajah Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Pembangunan yang digalakkan melalui pendekatan, pembangunan ekonomi besar-besaran, seringkali melibatkan investor asing, terutama dari Jepang dan Amerika Serikat. Namun, di balik kemajuan ekonomi yang terlihat, ada kesenjangan sosial yang semakin dalam. Masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan mahasiswa, mulai merasakan dampak dari ketimpangan tersebut. Rakyat banyak yang merasa bahwa kebijakan pembangunan lebih menguntungkan segelintir orang dan perusahaan besar, sementara mereka justru semakin terpinggirkan. Pemerintah Orde Baru pada saat itu mengadopsi kebijakan yang sangat tergantung pada bantuan dan investasi asing, terutama dari Jepang. Indonesia sangat mengandalkan modal dari luar negeri untuk membiayai proyek-proyek besar, terutama di sektor industri dan infrastruktur. Jepang, dengan kekuatan ekonomi yang besar pada waktu itu, sangat aktif menanamkan investasinya di Indonesia. Salah satu sektor yang paling mendapat perhatian adalah industri otomotif dan manufaktur, yang membawa masuk teknologi dan tenaga kerja asing. Namun, di balik keuntungan ekonomi yang dijanjikan, kedatangan modal asing ini menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi yang semakin meningkat di kalangan mahasiswa. Ada ketidakpuasan yang besar terhadap kebijakan pemerintah Soeharto. Mereka melihat pemerintah Orde Baru sebagai alat yang memperburuk ketimpangan sosial dengan memberikan ruang bagi kepentingan asing, sementara rakyat Indonesia sendiri justru semakin terjepit oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Protes mahasiswa semakin menguat, terutama ketika mereka melihat fakta bahwa banyak proyek pembangunan yang didanai oleh modal asing justru tidak memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada awal tahun 1974. Pemerintah Indonesia menyepakati lebih banyak investasi dari Jepang, yang terwujud dalam berbagai proyek besar, termasuk pembangunan pabrik-pabrik dan infrastruktur yang didanai oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Tindakan ini semakin memperburuk ketidakpuasan mahasiswa dan rakyat Indonesia yang merasa bahwa negara mereka menjadi tempat subur bagi kepentingan asing, sementara mereka sendiri hanya menjadi penonton dalam pembangunan yang mereka rasakan tak memberikan keuntungan yang cukup. Pada saat yang sama, pemerintah Jepang menambah jumlah bantuan dan modalnya untuk proyek-proyek di Indonesia, yang semakin mempertegas ketergantungan Indonesia pada Jepang. Hal ini memicu gelombang protes di kalangan mahasiswa yang merasa bahwa Jepang terlalu mendominasi dan merugikan Indonesia. Puncaknya adalah protes besar-besaran yang terjadi pada 15 Januari 1974, yang dikenal dengan nama Malari, Malapetaka 15 Januari. Protes ini, yang dipimpin oleh mahasiswa dari berbagai universitas, berfokus pada kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu memberi ruang bagi Jepang. Mahasiswa menuntut agar pemerintah Indonesia lebih tegas dalam melindungi kepentingan nasional dan mengurangi ketergantungan pada modal asing. Protes yang awalnya damai ini berubah menjadi kerusuhan besar saat terjadi bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan. Situasi ini semakin memburuk dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik Indonesia. Jenderal Soemitro Sastrodihardjo, yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, memainkan peran penting dalam mengendalikan situasi yang semakin memburuk ini. Sebagai seorang jenderal yang berpengalaman dalam dunia militer dan intelijen, Soemitro diberikan tugas oleh Presiden Soeharto untuk mengendalikan kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Namun, peran Soemitro tidaklah mudah. Ia berada di persimpangan antara menjaga stabilitas politik dan militer, serta menangani ketidakpuasan rakyat yang semakin besar. Di sisi lain, ia harus menjaga agar kerusuhan ini tidak meluas, yang dapat mengancam kedudukan pemerintah Orde Baru.
Untuk itu, Sumitro memerintahkan pasukan untuk menangani protes dengan cara yang lebih represif, meskipun ia sadar bahwa cara tersebut dapat memperburuk citra pemerintah di mata rakyat dan internasional. Selain itu, Sumitro juga berusaha melakukan pendekatan kepada mahasiswa dan tokoh-tokoh pergerakan untuk meredakan ketegangan. Namun, langkah-langkah yang diambilnya tidak cukup untuk mencegah kerusuhan yang semakin meluas, yang akhirnya menyebabkan banyak mahasiswa ditangkap, dipenjara, dan diberikan hukuman berat. Sumitro, meski berusaha menjaga ketertiban, terpaksa mengambil langkah-langkah keras yang berujung pada ketegangan lebih lanjut. Pada akhirnya, meskipun Sumitro masih mempertahankan posisinya di militer, peristiwa Malari memberikan dampak jangka panjang bagi karirnya. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa pemerintah Orde Baru semakin menggunakan militer sebagai alat untuk mengendalikan ketidakpuasan rakyat, dan memperkuat dominasi politik melalui kebijakan represif yang lebih ketat. Setelah kerusuhan, dampak besar dirasakan oleh para pelaku yang terlibat, baik dari pihak mahasiswa maupun aparat militer. Banyak mahasiswa yang ditangkap, dipenjarakan, dan mengalami pengawasan ketat oleh pemerintah Orde Baru. Jenderal Sumitro Sastrodihardjo sendiri, meski memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, tak terlepas dari sorotan publik dan pemerintahan. Meski tidak ada tindakan langsung yang menurunkan posisinya, tetapi peristiwa Malari mengarah pada peningkatan kontrol militer yang semakin kuat dalam kehidupan politik Indonesia. Daya tarik Sumitro sebagai tokoh militer semakin tergeser oleh tokoh-tokoh lain seperti Ali Muartopo, yang lebih dikenal dalam dunia intelijen. Pemerintah Orde Baru, seperti biasa, sangat berhati-hati dalam menanggapi peristiwa ini. Soeharto menggunakan kesempatan tersebut untuk mengonsolidasi kekuasaannya. Ia menganggap bahwa kerusuhan Malari ini adalah hasil dari pergerakan mahasiswa yang dipengaruhi oleh kekuatan asing dan ideologi luar negeri yang tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia. Selain itu, pemerintah Orde Baru menggunakan pendekatan represif untuk mengatasi kerusuhan ini. Dengan memberlakukan kebijakan yang semakin mengekang kebebasan berpendapat, pemerintah semakin memperketat kontrolnya terhadap kehidupan politik, baik melalui militer maupun aparat intelijen. Secara keseluruhan, peristiwa Malari pada 1974 bukan hanya sebuah kerusuhan mahasiswa, tetapi merupakan cerminan ketegangan sosial yang muncul akibat kebijakan pemerintah Orde Baru yang terlalu bergantung pada modal asing. Jenderal Sumitro Sastrodihardjo berperan penting dalam mengendalikan situasi, meskipun pada akhirnya keputusan-keputusan keras yang diambilnya memperburuk citra pemerintah di mata rakyat. Peran Jepang dalam peristiwa Malari memang tidak bisa diabaikan. Ketergantungan Indonesia pada modal Jepang menjadi salah satu alasan utama mengapa mahasiswa merasa bahwa negara mereka dijadikan tempat bagi kepentingan asing. Jepang, sebagai negara dengan kekuatan ekonomi besar, memang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan ekonomi Indonesia pada masa itu. Investasi Jepang dalam sektor-sektor penting seperti otomotif dan manufaktur, serta pembangunan infrastruktur besar-besaran, sangat meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap modal asing. Hal ini menciptakan ketegangan antara kepentingan nasional Indonesia dan dominasi asing, yang akhirnya memicu peristiwa Malari. Pemerintah Orde Baru yang lebih mengutamakan kerjasama dengan Jepang dianggap telah mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan bagaimana ketergantungan pada luar negeri dan kebijakan yang tidak peka terhadap rakyat dapat menimbulkan gejolak sosial yang besar. Dampaknya terasa tidak hanya dalam politik, tetapi juga dalam hubungan internasional Indonesia, khususnya dengan Jepang yang semakin dominan di sektor ekonomi.